Selanjutnya, saudara-saudara, kita akan belajar tentang verba aoris, ya. Khususnya verba aoris pertama, indikatif, aktif. Nah, tidak ada salahnya untuk sedikit mengulang kembali tentang kala dalam bahasa Yunani, ya. Kita udah belajar tentang primary tenses, secondary tenses. Kita sudah diskusikan terlebih dahulu adalah imperfect. Dan sekarang kita akan lanjut berbicara tentang aoris. Ya, berhubungan dengan waktu yang lampau. Nah, ini sebuah pernyataan yang menarik ya dari Haedana ini. We approach now the most prevalent and most important of the Greek tenses. Jadi, kala atau tenses Yunani paling penting, paling sering. Itu ya. It is also the most peculiar to Greek idiom. Jadi paling unik ya verba aoris ini. The fundamental significance of the aorist is to denote action simply as occurring. Jadi signifikansi fundamental atau mendasar dari aoris, pemilihan kala aoris adalah bahwa sebuah tindakan itu terjadi. Pernah terjadi. Jadi sesederhana itu ya. Dia tidak membicarakan tentang progresnya bagaimana, berapa lama itu terjadi, durasinya bagaimana. Nah, itu bukan concernnya kala aoris. Melainkan bahwa sebuah peristiwa atau verba atau tindakan itu terjadi. It is the indefinite tense. Jadi dia nggak terbatas ya, tidak punya signifikansi temporal. Jadi its time relations being found only in the indicative. Jadi kalau ada elemen waktu pada aoris itu menggunakan mood atau modus indikatif. Jadi satu hal yang penting nanti untuk kita pelajari adalah its true function is best seen in potential moods. Jadi fungsi terbaiknya akan kita temukan pada modus potensial ya, bukan pada modus aktual atau faktual seperti indikatif. Nah, ini penting kita perhatikan dalam penerjemahan atau interpretasi atau eksegesis verba. Jadi aoris ya berasal dari kata auristos yang berarti unlimited atau tidak terbatas. Nah, bahasa Yunani mempunyai dua cara membentuk aoris. Jadi memang ada dua jenis aoris. Aoris pertama dan aoris kedua. Nah, meskipun demikian, tidak ada perbedaan makna antara aoris pertama dan aoris kedua ya, hanya berbeda cara pembentukannya saja. Nah, kebanyakan verba itu memiliki satu jenis aoris. Ya, kebanyakan, mayoritas hanya ada satu bentuk aoris. Namun beberapa kata memiliki kedua macam ya. Nah, arti kedua aoris seperti disebutkan tadi hampir selalu sama. Ya, sama dengan fungsi aoris ya, menyatakan suatu tindakan yang pernah dilakukan atau pernah terjadi ya, tidak menjelaskan lebih lanjut tentang aspek dari tindakan tersebut ya, apakah continue, berulang-ulang, belum selesai atau hal-hal sejenis itu. Ini kita udah mempelajari apa bedanya dengan makna dari imperfect ya pada video-video sebelumnya. Nah, kita akan lanjut pada verba aoris pertama aktif. Ya, aoris pertama dibentuk dengan teratur ya. Dengan teratur. Caranya bagaimana? Menambahkan sebuah augment. Jangan lupa ya, kita sudah kenal augment pada verba imperfect sebelumnya. Jadi ditambahkan sebuah augment di depan.
Di depan ada formatif kala, sa, ya, sigma dan alfa. Nah, ini tidak kita temukan pada imperfect. Dan ditutup dengan akhiran, ya, akhiran jenis kedua stem aorist, ya. Nah, ini cara kita membentuk aorist. Nah, dalam aorist indikatif dipakai augment. Ya, tujuannya apa? Menjelaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan di masa lalu, ya. Ini penting, ya. Aorist indikatif menggunakan augment untuk menjelaskan bahwa tindakan tersebut terjadi di masa lalu, ya. Nah, karena aorist memiliki banyak modus, ya. Jadi dalam modus imperatif, kita tahu ini modus potensial, ya. Dan infinitif tidak digunakan augment atau tidak ada augment, ya. Modus imperatif dan infinitif tidak ada augment sebab imperatif tidak dipakai atau tidak pernah dipakai untuk sesuatu yang dilakukan pada masa lalu. Nah, ini penting untuk kita ingat, ya. Sedangkan infinitif, ya, tidak harus memiliki arti demikian. Ya, masuk akal, ya. Imperatif tidak pernah dipakai untuk sesuatu tindakan atau aksi yang dilakukan di masa lalu. Sedangkan infinitif tidak harus memiliki arti yang demikian. Nah, kita perdalam sedikit tentang augment, ya. Aorist pertama memiliki augment sama seperti aorist kedua. Jadi memang sama. Dan imperfect, ya. Ini secondary tenses, ya. Sama-sama memiliki augment. Nah, bentuk kala, ya. Aorist aktif pertama dibentuk dari stem kala aorist pertama. Ya, sama seperti stem kala sekarang dan akar verbanya. Jika stem aorist verba berbeda dari kala sekarang, verba biasanya mempunyai aorist kedua. Ya, memang sulit bagi kita untuk menghafal, ya. Nanti, ya, mungkin ketemu dalam studi-studi lanjutan pada verba ini. Nah, kemudian verba berkontraksi memperpanjang vokal sebelum formatif kala, ya. Ini sama dengan futur, ya. Formatifnya sigma, ya. Kita lihat contoh. Agapao. Saya mengasihi, saya mencintai, saya sedang mengasihi atau mencintai, ya. Agapao. Nah, perhatikan egapesa. Jadi formatif kala sa ini diperpanjang, ya, ita. Agapao menjadi egapesa. Oke, jadi vokalnya diperpanjang, ya, sebelum formatif kala. Nah, ini tentu saja formatif kala ditambahkan sebuah formatif kala, ya, sigma alfa di antara stem dan akhiran persona. Di antara stem dan akhiran persona. Sama seperti penambahan formatif kala sigma, ya, untuk membentuk futur. Nah, untuk futur sudah kita bicarakan sebelumnya. Nah, untuk aorist kita akan lihat, ya, dalam bagian selanjutnya. Nah, karena formatif kala berakhir dengan vokal, ya, ini formatif kala berakhir dengan vokal, maka tidak perlu vokal penghubung seperti halnya pada imperfect, ya. Kalau pada imperfect ada ditambahkan vokal penghubung, ya, omikron. Nah, ini dia bagannya, ya. Bagan aorist pertama indikatif aktif. Nah, ada augment, stem aorist aktif, formatif kalasa, akhiran persona aktif kedua, ya. Ini contoh ini, ya. Elisamen. Nah, ini dia paradigma untuk aorist pertama indikatif aktif. Nah, ini kita bisa lihat di sini contoh aorist kedua
Ini imperfect. Jadi untuk orang pertama tunggal Elisa, orang kedua tunggal Elisas, orang ketiga tunggal Elisen, Elise. Orang pertama jamak Elisamen, orang kedua jamak Elisate, orang ketiga jamak Elisan. Ya, Elisa, Elisas, Elise, Elisen, Elisamen, Elisate, Elisan. Nah, kita lihat beberapa nats ya yang menggunakan aorist ini. Contoh Matius 2 ayat 7b. Matius 2 ayat 7b, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak, ya, bertanya. Ekribosen parafton ton chronon tu phaenomeno asteros. Ya, ada ekribosen. Ekribosen parafton ton chronon tu phaenomeno asteros, bintang, ya. Jadi kata kerjanya bertanya, ekribosen jadi akribo jadi ekribosen. Ya, perhatikan itu. Ini apa? Ada augment ya. Contoh kedua, Matius 2 ayat 15b. Hal itu terjadi supaya genaplah yang firmankan Tuhan oleh nabi. Dari Mesir ku panggil anakku. Kalau tadi bertanya ya, sifatnya ini adalah masa lampau, ya, simple, bahwa bertanya, pernah bertanya gitu ya. Kemudian yang kedua ini, dari Mesir kupanggil anakku, hanya menceritakan bahwa ya ini kupanggil, tidak memiliki apa aspek yang lebih lanjut. Ya, dalam teks Yunani, hina plerothe thorethen hypokiriou dia tu profetu legontos ex aegiftu ekalesa ton vion mu, ex aegiptu ekalesa ton vion mu. Jadi ekalesa berasal dari kata kaleo dalam verba aorist pertama ini ya, jadi menjadi ekalesa. Ekalesa. Ya, perhatikan ada augment. Jadi sifat dari aorist ini simply menceritakan bahwa peristiwa itu pernah terjadi ya. Ini pertanyaan. Peristiwa bertanya ini pernah terjadi. Peristiwa aku panggil ini pernah terjadi ya, tanpa perlu menjelaskan aspek waktunya lebih lanjut